Oke, berdoa selesai. Ya. Jadi hari Jumat kemarin dari pagi sampai sore bahkan ibu tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi karena enggak dilihat beritanya kayak kita kan pasti ingin update dari berita terkini di Indonesia, tapi ketika saking banyak kita mengkonsumsi berita sehingga pekerjaan-pekerjaan lain itu tidak diselesaikan. Kemudian agak-agak cooling down di hari Sabtu sampai Minggu, tapi hari ini mulai lagi gitu karena berita kita tidak ini ya kita tidak kita sangat gampang sekali mengakses berita sehingga kalau terlalu over konsumsi dari berita juga itu membuat kita lelah secara fisik juga lelah secara psikis. Tapi kita mendoakan semoga makin kesini makin aman, makin aspirasi dari masyarakat makin didengar oleh negara. Mata kuliah kita hari ini apa? Pancasila. Pancasila. Oke, mata kuliah Pancasila. Hari ini ada berapa mata kuliah untuk anak DKV? Dua, Bu. Yang pertama Pancasila atau ada yang pertama sebelum Pancasila? Pancasila Pancasila, dulu. Bu. Nah, Bu. Setelahnya dari Berarti mana yang tuh, Di? kedua di jam berapa? Jam 1. Sudah ini. Jam 1. Oke. Kemudian yang kemarin hari Senin kuliahnya berapa mata kuliah? Cuma satu, Bu. Agama doang. Cuma satu. Berarti Pancasila adalah mata kuliah yang kedua kalian sebagai mahasiswa. Iya, Bu. Oke, nanti akan kita tanya ke teman-teman gimana kesannya menjadi mahasiswa selama 2 hari di SIB Bandung gitu ya. Oke, mata kuliah kita, mata kuliah Pancasila. Kalau tadi kalian bilang bahwa kemarin belajar tentang agama. Nah, agama, Pancasila, bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan itu adalah 4 mata kuliah wajib. Sekali lagi adalah 4 mata kuliah wajib yang diperuntukkan kepada seluruh program studi. Jadi kalau misalnya, Bu, apakah di teknik pertambangan ITB ada Pancasila? Ada. Apakah di misalnya pendidikan bahasa Indonesia di UPI ada Pancasila? Ada. Psikologi ada. Apapun program studinya, itu 4 mata kuliah wajib. Agama itu biasanya di semester 1, Pancasila juga semester 1, bahasa Indonesia juga biasanya semester 1, dan kemudian ditambah dengan kewarganegaraan di semester 2. Atau biasanya kita menyebutnya mata kuliah plat dinas, mata kuliah plat merah. Jadi pemerintah menitipkan kepada perguruan tinggi melalui program studinya, ini mata kuliah 4 ini itu harus ada di setiap program studi yang ada di Indonesia. Kemudian mata kuliah ini diampu oleh 1 orang dosen. Mungkin kalian kemarin merasakan mata kuliah agama juga 1 orang dosen, kemudian Pancasila 1 orang dosen, kemudian bahasa Indonesia barangkali 1 orang dosen. Dan ini agak janggal bagi ibu karena 11 tahun ibu mengajar di ISBI Bandung, biasanya kita tim teaching, jadi biasanya berdua gitu ya. Jadi dosen pengampunya berdua, namun kebetulan beliau bulan Juli kemarin itu pensiun, jadi sehingga ibu yang membersamai kalian selama 16 pertemuan di semua program studi yang ada di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Jadi ada 7 kelas untuk mata kuliah Pancasila di semester ini. Jadi berhubung hanya 1 dosen, jadi mohon kerjasama dari teman-teman. Kalau kita pukul rata aja itu setiap prodi, setiap kelas 30 mahasiswa, berarti 30 kali 7, 210 orang. Artinya ibu menghadapi 210 orang, dan untuk segala permasalahan mata kuliah Pancasila pasti bimbingannya ke ibu. Jadi mohon kerjasama, semoga dilancarkan dalam mata kuliah Pancasila ini. Kemudian ini ada deskripsi dan capaian mata kuliah. Ini yang Ibu bilang tadi bahwa Pancasila itu adalah mata kuliah wajib. Kemudian untuk apa? Untuk membantu mahasiswa. Bu, kenapa tidak menjamin saja? Kenapa Pancasila harusnya menjamin dong? Menjamin mewujudkan nilai-nilai dasar kesadaran berbangsa dan bernegara. Namun dalam konteks pendidikan Pancasila, Pancasila ini membantu, memfasilitasi. Keberadaan Ibu justru ingin membersamai kalian di mata kuliah ini. Karena Ibu rasa ini persoalan bukan lebih baik dan tidak lebih baiknya, tapi yuk bareng-bareng gitu ya. Kalian mengingatkan ibu, ibu mengingatkan kalian bagaimana kita bareng-bareng untuk mewujudkan nilai-nilai dasar kesadaran berbangsa dan bernegara.
Kemudian akan berbeda perkuliahan ini ketika kalian mendapatkan mata pelajaran di SD, SMP, SMA. Lalu bedanya apa? Ketika kuliah, barangkali Ibu tidak akan menanyakan kalian, misalnya Pancasila adalah sila pertama apa, sila kedua apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi lebih kepada bagaimana kita mengambil isi Pancasila, mengambil nilai-nilai Pancasila, kita dekatkan dengan kehidupan kita masing-masing, dengan kehidupan keseharian kita. Jadi kalau misalnya waktu SD udah 6 tahun Bu belajar Pancasila. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, artinya 12 tahun gitu ya kalian mempelajari tentang Pancasila. Bu bosen Bu, Pancasila lagi, Pancasila lagi. Nah ketika di perguruan tinggi itu lebih kepada bagaimana mengaplikasikan Pancasila dekat dengan keseharian kita. Misalnya persoalan sederhana, ketika kita mengantri, ketika kalian masuk on time saja gitu ya, tadi Ibu lihat jamnya belum jam 11.10 tapi Risti sama Keisha udah nangkring aja nih Zoom meeting gitu ya. Nah, hal-hal yang sederhana saja itu adalah bentuk dari implementasi nilai-nilai Pancasila. Meskipun ini bukan itu cuman sekedar kita on time, Bu, sekedar kita disiplin waktu, iya, tapi bentuk-bentuk yang sederhana tersebutlah itu yang membuat kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Termasuk bagaimana nantinya dalam perkuliahan kita kalian menghargai teman ketika memberikan argumen, kemudian ketika kalian bekerja sama dalam diskusi kelompok, dalam kerja kelompok. Nah, itu yang ingin kita bangun kesadaran nilai berbangsa dan bernegara. Artinya dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang keseharian yang kita lakukan. Kemudian perkuliahan kita sifatnya teori. Nah, namun dalam pelaksanaan tersebut nanti ada beberapa pertemuan yang kalian itu harus turun ke lapangan. Jadi ada beberapa pertemuan kalian melakukan studi kasus, kalian observasi, kalian mau melakukan dokumentasi. Jadi dulu kuliah teori mulu. Nah, nanti kita akan tatap muka di kelas, tapi kalian melakukan studi luring ataupun daring. Nah, ini menyesuaikan dengan kondisi dan situasi. Contoh, hari ini tanggal 1 sampai tanggal 4 itu karena kondisi. Jadi karena kondisi kemudian dinilai oleh pihak kampus, kita harus melaksanakan perkuliahan secara online, berarti kita online. Nah, kemudian minggu depan berarti di luar dari tanggal 4 nih, tanggal 1 sampai tanggal 4, berhubung ruangan untuk mata kuliah Pancasila itu masih direnovasi, jadi kita tetap menggunakan Zoom meeting sebagai media pembelajaran. Jadi selama belum ada edaran renovasinya selesai, kita masih menggunakan online gitu ya untuk sistem perkuliahan kita. Kata teman-teman yang lain, Bu, bosen Bu, kok kayak COVID lagi katanya. Kok kayak dejavu gitu ya. Waktu barangkali ketika kalian SMP, kalian PJJ, pendidikan jarak jauh melalui online, nah sekarang juga online lagi. Jadi istilahnya vibes jadi mahasiswa nggak dapet Bu, karena mau bikin konten day one sama one day-nya nggak dapet gitu ya, karena nggak bisa tatap muka di kelas. Tapi mudah-mudahan perkuliahan online ini tidak mengurangi esensi dari perkuliahan. Kita lihat itu kondisinya ya. Tanggal 1 sampai tanggal 4 ini karena lagi banyak sekali zona merah di Kota Bandung, jadi dinilai aman untuk kita melaksanakan online gitu ya, perkuliahan online. Tapi untuk minggu depan, kenapa kita online lagi? Itu gara-gara ruang kita khusus untuk mata kuliah Pancasila dan ada beberapa mata kuliah dan Ibu rasa dosen wali sudah menginformasikan ke kalian. Jadi kita kebagian di studio Kria yang ruangannya masih dilakukan pemeliharaan ataupun renovasi. Kemudian untuk himbauan, bukan himbauan lagi ya, ada beberapa aturan ketika tatap muka ya, nanti ketika tatap muka, kalau online itu nggak masalah. Ketika tatap muka di kelas, nanti untuk mata kuliah Pancasila, yang pertama tidak menggunakan kaos oblong. Yang menggunakan kaos oblong sekarang nggak apa-apa, pas online nggak apa-apa. Dan Ibu lihat ada beberapa yang menggunakan kaos oblong, yang pakai kaos oblong sudah senyum-senyum sekarang. Iya.
Tidak apa-apa kalau pas online, nggak apa-apa karena ibu tidak bisa mengontrol itu gitu ya. Kadang kita udah all out di atasnya, tapi bawahannya kadang pakai sarung, pakai rok pendek, pakai celana pendek dan lain sebagainya. Dinar langsung off cam. Oke. Nah, tapi itu untuk tatap muka ya. Tapi kalau online nggak masalah. Tapi kalau untuk tatap muka, pertama dilarang menggunakan kaos oblong. Tolong menggunakan kaos yang berkerah ataupun jadi kemeja di luarnya gitu ya. Kemudian kalau untuk pertemuan yang mata kuliah yang lain itu disesuaikan dengan dosen yang bersangkutan. Kenapa Bu kaos oblong nggak boleh gitu ya? Bu, apa hubungannya Bu kaos oblong sama perkuliahan? Sebenarnya kita ingin membangun habituasi, kita ingin membangun kebiasaan-kebiasaan gitu. Jadi kalau misalnya toh kalian dapat nanti klien DKV gitu ya, ketika kalian kerja yang boleh-boleh aja kaos oblong nggak masalah. Tapi ketika kalian dapat yang klien yang banyak aturannya harus pakaian ini, harus pakaian itu. Nah dari sekarang kita sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan tersebut. Jadi yang pertama tidak boleh menggunakan kaos oblong. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan rok pendek. Langsung ganti. Nggak masalah, online nggak masalah. Tenang, tenang, tenang. Tidak menggunakan rok pendek, tidak menggunakan celana pendek. Jadi ada beberapa angkatan di atas kalian sampai pokoknya kalau nggak dapet rok atau penutup rok itu gitu ya nggak boleh masuk, sehingga dia pernah dosen minta ya udah cari sarung, cari apa yang penting menutupi, jadi tidak terlihat rok pendek dan celana pendek. Jadi mohon ketika perkuliahan karena agak risih gitu ya. Ibu saja misalnya yang perempuan, lihat yang perempuan pakai rok pendek di kampus gitu kita agak risih, apalagi yang lain sebagainya gitu. Jadi tidak menggunakan rok pendek, tidak menggunakan celana pendek. Kemudian mohon izin yang menggunakan tindik tidak pada tempatnya. Apalagi yang perempuan ya, misalnya kalau yang perempuan di hidung, di bibir, jadi sebelum perkuliahan biasanya ibu minta dilepas. Apalagi yang laki-laki itu ya, yang laki-laki tidak hanya di hidung dan di bibir, di telinga pun nanti ibu minta dilepas dulu untuk antingnya gitu ya. Sekali lagi ini pembiasaan karena kata orang kalian barangkali butuh 4 tahun menjadi ahli dalam desain komunikasi visual, tapi kita butuh pertaruhan seumur hidup untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan baik gitu ya. Jadi mohon ini adalah hal yang kecil yang bisa kita lakukan, yuk bareng-bareng kita lakukan. Sebelum Ibu lanjut ada pertanyaan. Tadi terkait kaos oblong, celana pendek, rok pendek, anting ataupun tindik. Ada pertanyaan silakan. Itu pas offline sekali lagi tatap muka ya. Ya silakan Zain. Ada pertanyaan? Saya Bu. Oh ya silakan silakan. Kalau untuk sepatu, apakah? Iya, tadi Ibu lupa kelewat. Perkuliahan tidak boleh menggunakan sendal, menggunakan sepatu, dan Ibu rasa itu untuk semua perkuliahan juga kita udah mematuhi hal yang sama. Jadi tidak boleh menggunakan sendal ketika perkuliahan, harus menggunakan sepatu. Kecuali misalnya lagi memang sakit harus diperban kakinya, jadi tidak memungkinkan pakai sepatu. Itu mungkin berarti itu pengecualian. Tapi kalau untuk normal-normal saja kita menggunakan sepatu. Tadi Zain mau bertanya, silakan Zain. Ada pertanyaan? Untuk toleransi ketelatan gimana Bu? Keterlambatan datang. Oh, keterlambatan. Oke. Kalian tidak ada perkuliahan di awal, berarti sebenarnya kalau misalnya jam 7.30, Ibu masih ngasih toleransi gitu ya, barangkali dari rumah ke kampus, itu untuk tatap muka ya. Untuk tatap muka itu masih bisa. Tapi karena kita masuk jam 11 lewat 10, dan itu posisi kalian mungkin barangkali sudah masuk ke kelas. Namun misalnya kalau
kalian misalnya ada trouble di jalan, masalah di jalan, silakan kalian hubungi ibu, tapi jangan japri, silakan hubungi di grup karena kadang ibu kelewat di japrinya, bisa teman-teman yang mengingatkan. Tapi kalau misalnya Bu, toleransinya seperti apa? Ya sekitar 30, sekitar 30. Tapi lebih dari itu biasanya ibu sudah meminta teman-teman untuk menunggu di luar karena kalau masuk juga ke kelas itu akan mengganggu konsentrasi dari yang lain, ya. Tapi selama misalnya Zen, Bu, tiba-tiba ban bocor sebentar lagi Bu, gitu ya. Itu nggak masalah, silakan aja. Tapi ibu dikabari, ya, ibu dikabari melalui WA group. Gitu. Itu barangkali Risti dan Zain. Ada pertanyaan lagi sebelum ibu lanjutkan? Tidak? Ibu lanjutkan lagi ya. Kemudian media perkuliahan kita Zoom meeting, jadi minggu depan hari Selasa linknya sama. Jadi kalian tinggal masuk ke link Zoom yang Ibu share, kemudian kalian cari DKV 1102 Pancasila. Jadi DKV itu ya program studi kalian, 1102 itu adalah kode mata kuliah, kemudian Pancasila gitu ya. Kemudian karena ini dosennya cuma satu, gitu ya, satu orang, kemudian barangkali di tahun ini Ibu ada 3 penelitian, barangkali di hari Selasa di pertemuan-pertemuan entah kapan gitu ya, itu misalnya Ibu ke penelitian, ke lapangan penelitian, ataupun Ibu seminar, artinya tidak ada dosen lain yang menggantikan Ibu, itu akan Ibu ganti perkuliahan di hari lain, atau Ibu kasih tugas mandiri. Yang penting tidak merugikan kalian. Misalnya Ibu hari ini misalnya hari apa gitu tidak bisa mengikuti perkuliahan, entah itu sakit, entah itu benar-benar keperluan penelitian dan pengabdian Ibu. Jadi sehingga akan Ibu ganti dengan tugas mandiri. Jumlah pertemuan perkuliahan kita 16 pertemuan, berarti efektifnya itu sekitar 4 bulan gitu ya. Jadi mulai dari September sampai Desember. Jadi kita kuliah ini September sampai Desember. Desember itu biasanya sudah di akhir Desember sudah UAS. Ibu biasanya di pertemuan ke-16 sudah UAS. 1 minggu sudah Ibu input nilai pada sistem. Ingat, karena Ibu cepat menginput nilai pada sistem, artinya kalau misalnya ada yang bolong-bolong nilainya, ya otomatis tidak akan keluar nilainya gitu ya. Jangan kejar-kejar Ibu ketika sistemnya sudah tutup, Bu, kok nilai saya nggak keluar gitu ya. Jadi mohon mengikuti perkuliahan dengan baik, kehadiran, kemudian tugas individu, tugas kelompok, UTS dan UAS. Bu, toleransi kehadiran seperti apa? Kalau dalam aturan akademik itu sekitar 80% kalian harus memenuhi itu baru bisa UAS. Artinya dari 16 pertemuan, 4 pertemuan barangkali kalian boleh sakit kah, izin kah gitu ya. Tapi kalau lebih dari itu biasanya Ibu sudah wanti-wanti. Misalnya si A tidak bisa melanjutkan perkuliahan karena kehadirannya banyak yang bolong. Jadi akan berbeda sistem perkuliahan dengan sistem sekolah kalian gitu. Jadi kalau sistem sekolah kalian ya barangkali kalian izin entah itu 11 hari, 11 pertemuan itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk perkuliahan 4 kali kalian tidak mengikuti perkuliahan itu biasanya tidak diizinkan untuk mengikuti ujian akhir semester. Dan itu yang biasanya mengakibatkan kalian itu akan berbeda masa studinya. Ada si A yang tepat di 4 tahun, ada si B yang 5 tahun, ada si C yang 6 tahun, dan lain sebagainya. Itu gara-gara bukan cuma 4 doang nggak hadir. Nah, cuma 4-nya itu yang mempengaruhi dari nilai dari mata kuliah. Ya, jadi mohon mengikuti 16 pertemuan, tapi kalau misalnya sakit, izin, silakan kalian konfirmasi, kasih tahu Ibu melalui WA group. Kemudian jadwal perkuliahan, DKV itu yang warna hijau paling bawah. Nah, kalian bayangkan ini jadwal perkuliahan Pancasila saja yang Ibu ampun Pancasila, dan Ibu mengampu berapa mata kuliah yang lain. Wah, ini makanya Ibu bilang tadi mohon kerja sama kalian gitu. Jadi 210 orang yang Ibu ampu di mata kuliah Pancasila. Prodi Desain S1 Desain Komunikasi Visual hari Selasa pukul 11:10 sampai 12:55. Untuk hari ini Ibu maraton gitu ya. Jadi ada 3 kelas dan Ibu
istirahatnya cuma 5 menit. Tapi pada pelaksanaannya ketika tatap muka, barangkali Ibu izin kalian misalnya kita memulai, misal kita memulai jam 11.30 atau kita memulai jam 11.20 karena Ibu harus ambil nafas dulu karena sebelumnya Ibu juga mengajar di prodi-prodi yang lain. Jadi itu sangat kondisional, nanti akan kita lihat misalnya kita kalau misalnya Ibu sudah istirahat dari jam sebelumnya ya udah kita masuk di jam 11:10. Selanjutnya ini materi perkuliahan, ini per 16 pertemuan. Silakan kalian simak per 16 pertemuan. Hari ini itu kontrak perkuliahan. Jadi hari ini nggak ada materi nih, nggak ada misalnya kalian deg-degan takut ditanyain sama Bunia tentang Pancasila, nggak usah gitu ya, nggak usah deg-degan. Hari ini kalian enjoy saja karena kita ngobrol hari ini tentang kontrak perkuliahan, tentang teknis perkuliahannya seperti apa, metodenya seperti apa, penilaiannya seperti apa, tugas-tugas yang harus diselesaikan itu seperti apa. Kemudian kalian perhatikan pertemuan yang kedua sampai kelima itu yang berwarna hitam. Tulisan yang berwarna hitam itu materinya pure dari Bunia. Jadi Bunia akan memaparkan 4 materi sebelum UTS dan 4 materi lagi sebelum UAS. Minggu depan kita akan masuk materi tentang pengantar pendidikan Pancasila, kemudian Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia di pertemuan ketiga, Pancasila sebagai dasar negara pertemuan keempat, di pertemuan kelima Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, kemudian yang warna merah Bu ngapain gitu? Di pertemuan keenam kita tidak tatap muka, tidak online juga, jadi nggak ada Zoom meeting, nggak ada tatap muka di kelas, kalian kuliah di lapangan. Bu, gimana kuliah di lapangan? Kalian melakukan observasi, wawancara, ataupun dokumentasi. Jadi di pertemuan kelima, Ibu kasih tema nih, misalnya Dinar misalnya dapat kelompok 1. Nah, di pertemuan kelima Ibu kasih temanya misal ya, penggunaan sosial media, misalnya sosial media di kalangan Gen Z misalnya. Nah, berarti observasi yang Dinar lakukan sama teman-teman itu mewawancarai misal apa 10 Gen Z gitu. Boleh Gen Z-nya ponakan sendiri, sepupu sendiri, ataupun tetangga yang umurnya berada di Gen Z. Ataupun Ibu minta kalian mencari tahu tentang bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila tapi dari perspektif baby boomers. Misalnya yang barangkali sekarang itu kakek-kakek kalian, nenek-nenek kalian. Nah, kalian mewawancarai itu. Jadi nanti akan Ibu kasih temanya. Itu contoh ya. Akan Ibu kasih temanya di pertemuan yang kelima. Kemudian misalnya minggu depan akan Ibu bagikan daftar kelompok, jadi ada 4 kelompok. 1 dan 2, kelompok 1 dan 2 akan ke lapangan di pertemuan ke-6. Kemudian kelompok 3 dan 4 akan menyelesaikan tugas individu. Sekali lagi, ketika pertemuan ke-6, kelompok 1 dan 2 ke lapangan, kelompok 3 dan 4 akan menyelesaikan tugas individu. Tugas individunya seperti apa nanti juga akan Ibu share di pertemuan yang kelima, tapi sebelumnya, angkatan kalian sebelumnya, biasanya Ibu kasih misalnya temanya, silakan kalian ilustrasikan tentang manusia Pancasila. Ataupun sekarang misalnya silakan berkaitan dengan yang DKV, buat infografis misalnya, infografis tentang entah itu pelayanan publik dan lain sebagainya. Jadi akan disesuaikan dengan tema. Jadi yang kelompok 1 dan 2 tugas individu, 1 dan 2 ke lapangan, 3 dan 4 tugas individu. Dan itu berlaku sebaliknya ketika pertemuan ke-13. Kalian lihat di pertemuan 13 juga ada kuliah lapangan, berarti yang kuliah lapangan itu kelompok 3 dan 4, sementara kelompok 1 dan 2 yang sudah presentasi tadi itu menyelesaikan tugas individu. Jadi pada akhirnya setiap kelompok ada tugas individunya, ada tugas kelompoknya. Kemudian pertemuan ke-8, ujian tengah semester, UTS, itu biasanya kita tidak menggunakan tatap muka, kalian bisa mengerjakan di mana saja, namun Ibu batasi waktunya. Misalnya UTS ini dilaksanakan di jam 10 sampai jam 11, berarti di luar jam 11 barangkali akan dikurangi nilainya. Jadi akan dilihat bagaimana keterlibatan dari mahasiswa tersebut, biasanya poinnya akan dikurangi.
Kemudian pertemuan ke-9 sampai 12 itu materi dari Ibu. Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, dan implementasi Pancasila di bidang seni dan budaya. Jadi 4 pertemuan itu Ibu lagi yang menyampaikan. Kemudian yang pertemuan ke-13 yang Ibu bilang tadi, kelompok 3 dan 4 ke lapangan, sementara kelompok 1 dan 2 menyelesaikan tugas individu. Kemudian pertemuan yang ke-14 presentasi. Jadi pertemuan 7 dan 14 itu presentasi kelompok. Mohon kelompok yang bertugas pada saat presentasi itu menyiapkan laptop. Jadi jangan sampai pas jadwal presentasi lah laptopnya nggak ada gitu. Jadi Ibu bilang dari sekarang mohon kelompok yang bertugas untuk presentasi menyiapkan laptopnya. Kemudian pertemuan yang ke-15 itu responsi umpan balik. Jadi nanti Ibu pengen tahu masukan kalian, pengen tahu saran kalian terhadap perkuliahan, kritikan, kemudian harapan kalian. Barangkali itu bisa tatap muka, tapi nggak penuh tatap mukanya, hanya Ibu pengen feedback dari kalian. Kemudian pertemuan ke-16, ujian akhir semester sama seperti UTS, dilaksanakan dari mana saja, kita tidak tatap muka. Biasanya itu kalian akan submit di Edlink. Jadi UTS dan UAS biasanya submit di Edlink, Ibu kasih soalnya di sana, kalian submit di sana, dan karena itu semua pakai sistem, jadi terlambat 1 detik pun nama kalian tidak akan tercantum dalam sistem tersebut. Jadi mohon benar-benar kalau ada instruksi bahwa harus disubmit jam jam 10 misalnya sampai jam 11. Nah, usahakan sebelum jam 11 itu sudah tersubmit. Kemudian ini ada bentuk tugas, ini tugas kelompok. Tugas kelompok ini bobotnya 50%, jadi sangat besar sekali. Kenapa dikasih bobot 50%? Karena kerjaannya padat gitu ya. Yang pertama, kalian mengobservasi, wawancara, dokumentasi, studi kasus ke lapangan berdasarkan tema yang ditentukan. Yang kelima, Ibu kasih temanya. Kemudian, teman-teman membuat makalah hasil studi lapangan, itu sekitar 10 halaman. Jadi makalahnya, Bu, pengennya 20 halaman. Nah, udah nggak usah, itu kebanyakan gitu ya. Jadi hanya 10 halaman. Kemudian, kalian membuat video. Kalian membuat video pendek berdurasi 1-3 menit. Sekarang kalian anak Gen Z itu Ibu yakin sekali jago editing ya, jago editing video. Jadi Ibu rasa 1-3 menit itu tidak masalah bagi kalian karena ya sekitar reelsnya Instagram gitu ataupun shortnya di YouTube gitu. Jadi nggak usah Bu, pengennya 10 menit, nggak usah 1-3 menit saja gitu ya terkait dengan kegiatan studi lapangan. Kemudian kalian buat PowerPoint hasil studi lapangan untuk presentasi itu sekitar 10 slide. Jadi 10 halaman makalah, video durasi 1-3 menit, kemudian PowerPoint-nya 10 slide. Ini untuk tugas kelompok. Bu, kalau ada di antara kita yang nggak ngerjain, gimana Bu? Misalnya numpang nama doang. Nah, biasanya Ibu biasanya nanya-nanya ke anggota kelompok, si A ngerjain nggak gitu ya, si B bobot kerjaannya apa? Atau sekedar sebagai sponsor gorengan saja ketika diskusi kelompok. Jadi jangan sampai ada anggota kelompok yang numpang nama saja. Tapi kalau misalnya Bu nggak bisa mengikuti, misalnya sakit, dia ikut ke lapangan tapi sakit ketika presentasi. Biasanya akan Ibu pindahkan ke kelompok 3 dan 4. Kemudian kalau pas di kelompok 3 dan 4 sakit lagi, biasanya Ibu kasih lagi tugas tambahan dan bobotnya itu sama seperti ini. Misalnya mereview buku, ya review bukunya tidak hanya 1, apakah 5, apakah 10, dan lain sebagainya akan kita lihat nantinya. Yang penting, ya mohon jaga kesehatan ketika presentasi karena itu ngaruh sekali, karena nggak enak kan udah ikut tugas ke lapangan tapi pas presentasi enggak, terus dikasih tugas tambahan sebagai pengganti tugas kelompok. Kira-kira itu yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Bu izin tanya Bu. Oh, silakan Dias.
Ini tadi kan sempat di-mention untuk tugas kelompok. Yang pertama itu kan membuat video pendek 1-3 menit. Setelahnya kan PPT 10 slide. Nah, tadi untuk makalah sendiri tuh gimana Bu ya ketentuannya? Terima kasih. Iya. Nah, ini kan ada 4 nih, observasi, wawancara, dan lain sebagainya, kemudian membuat makalah. Jadi, nanti makalah itu nggak usah kalian print. Jadi, kalian bikin makalah sekitar 10 halaman. Jadi, makalah 10 halaman. Bu, termasuk halaman cover? Boleh lah. Bu, termasuk daftar pustaka? Boleh lah. Pokoknya sekitar 10 ya. Berarti boleh 9, boleh 11. Tapi kalau untuk 20 udah kebanyakan gitu. Jadi sekitar 10 halaman, nanti itu keroyokan, artinya bahwa itu diskusi bersama gitu ya, diskusi bersama 10 halaman, filenya yang kalian kirimkan melalui WA Group. Jadi yang dikirimin di WA Group sebelum presentasi itu hanya makalah. Karena kalau PowerPoint, oh itu mah sama aja ngebocorin presentasi kalian gitu ya. Jadi hanya makalah. Sebelum kalian presentasi, 1 hari sebelum presentasi, biasanya Ibu minta makalah dari setiap kelompok yang presentasi harus dikumpulkan. So, filenya di-share di WA Group. Kemudian video sama PowerPoint kapan di-share? Setelah presentasi. Jadi, biar teman-teman bisa menyimak PowerPoint kalian, kemudian video pendek yang kalian buat. Jadi video pendek bukan semata-mata rekaman wawancara, tapi bagaimana kalian mengkombinkan hasil wawancara, kemudian proses kalian ke lapangan itu menjadi hal yang menarik. Jadi banyak sekali kemarin Ibu lihat, itu mah keren-keren gitu ya dari angkatan-angkatan sebelum kalian itu bikin video pendek yang durasinya 3 menit, editingnya jago sekali. Istilahnya dalam 3 menit tersebut setiap wajah kalian itu muncul di dalam video tersebut, kemudian esensi dari hasil wawancara juga ada, kemudian barangkali ditambah dengan ulasan singkat dari tim anggota kelompok. Begitu kira-kira dia sih ya, jadi makalahnya 10 halaman, kemudian khusus untuk makalah di-share sebelum presentasi. Ya, baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ibu share ini dulu sebentar. Share yang penilaiannya. Ini sudah terlihat? Ini penilaian untuk mata kuliah Pancasila, aktivitas partisipatif ini masuknya kepada tugas kelompok yang studi kasus itu bobotnya sangat tinggi. Jadi ini sangat mempengaruhi nilai akhir kalian, 50%. Kemudian hasil proyek itu tugas individu, ilustrasi tentang tema yang akan Ibu kasih. Karena 2 tahun itu Ibu coba menerapkan tugas ilustrasi tentang Pancasila, itu animo dari mahasiswa itu sangat luar biasa sekali. Mereka bilang gini, Bu, biasanya kita nggak pernah dikasih tugas Pancasila, biasanya teori saja, kata-kata saja, gitu, nggak ada yang berhubungan sama desain dan seni rupa. Jadi sehingga untuk mata kuliah Pancasila selama yang 2 tahun ini, Ibu kasih tugas yang proyeknya, tugas individu membuat ilustrasi sesuai dengan tema yang akan Ibu berikan. Begitu kira-kira. Kemudian ujian tengah semester 20%, kemudian ujian akhir semester 20%. Terus misalnya ada yang nanya, Bu, saya tugas kelompok aman, tugas individu aman, UTS aman, tapi kenapa nilai saya 0 gitu? Oh, barangkali di ujian akhir semesternya dia tidak mengikuti ujian akhir semester. Jadi meskipun yang lain itu ada nilainya, tapi ketika tidak mengikuti ujian akhir semester, biasanya Ibu tidak menginput seluruh dari nilai mahasiswa. Jadi mohon, biasanya Ibu kasih wanti-wanti nih, yang belum mengumpulkan tugas kelompok siapa aja Ibu list gitu ya. Ibu kasih waktu ini pengganti tugas kelompoknya apa, kemudian tugas individu seperti apa, UTS dan UAS jika ada yang remedial Ibu kasih waktu gitu ya. Jadi akan Ibu woro-woro akan Ibu kasih tahu di WA Group. Kemudian ini skala nilai kita menggunakan, misal Ibu tidak menginput nilai huruf ya, karena di sistem itu sudah baca secara otomatis. Jadi
mempermudah dosen gitu ya. Jadi misalnya anggap saja eh, Agung Gumelar misalnya nilainya 96 nih gitu ya. Pas 96 Ibu nggak akan nulis A gitu, tapi sistem sudah baca itu. Oh, 96 berarti A. Misalnya Fawas yang jaga warung Madura yang tutup yang buka terus ya Fawas ya. Misalnya nilainya 97, itu berarti otomatis dia dapat A juga. Jadi Ibu hanya menginput akumulasi nilai, namun yang membaca nilai itu sistem. Jadi semua dibaca oleh sistem. Bu, gimana kalau nilai saya misalnya ada nilai teman-teman yang 40 itu udah otomatis gitu. Tapi bukan saya ikut UTS, ikut UAS ya, tapi kalau nilainya 40 itu sudah otomatis gagal dan harus mengikuti perkuliahan Pancasila tahun depan dan itu nggak enak banget harus ngulang. Udah kan sekarang masih junior nih semester 1. Tahun depan kan udah jadi senior. Jadi nggak enak banget kuliah lagi sama junior itu. Itu kira-kira untuk perkuliahan Pancasila. Ada yang mau ditanyakan? Hayu silakan bertanya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu minta satu orang mahasiswi. Siapa yang mau berkomentar tentang kesannya selama 2 hari menjadi mahasiswi? Siapa yang mahasiswi? Silakan yang mahasiswi. Boleh Danika? Bu, Iya, panggilannya apa? Danica, Danika. Danika, Ibu. Oke, silakan Danika. Kesannya selama 2 hari menjadi mahasiswi. Kesannya beda dari ekspektasi saya ya, karena hari pertama kuliah tadinya mengiranya bakal beda gitu, nggak online lagi. Tapi ternyata harus online lagi. Dan walaupun online juga itu nggak mengganggu tentang perkuliahannya juga sih, materi-materinya juga masih bisa dipelajari dari rumah. Hanya saja tadi ekspektasinya tuh mau kuliah day one gitu. Betul, betul. Karena sekarang Tapi kan lagi rame day one sama one day. Jadi nggak dapet ya vibes mahasiswanya ya. iya Ibu. Tapi sejauh ini baik-baik saja, cukup nyaman juga di rumah. Apalagi tahu di luar situasinya lagi memburuk juga, banyak zona merah di Bandung. Jadi reasonable dan dapat dipahami juga kenapa harus offline gitu sih Bu. Oke. Iya, terima kasih Danika. Jadi dari teman-teman yang lain juga seperti itu. Bu, kok kayak COVID lagi? Bu, kok dejavu kita kayak waktu SMP lagi harus pembelajaran online. Jadi padahal kita berharap ya tatap muka di kelas dan Ibu paling nggak seneng duduk doang gitu ngajar. Karena biasanya kalau Ibu ngajar di kelas, Ibu biasanya langsung ke meja-meja kalian gitu ya, langsung interaksi langsung sama mahasiswa. Mudah-mudahan segera membaik Indonesia. Mudah-mudahan yang tadi yang aku bilang karena mata kuliah Pancasila di Studio Kria yang studionya direnovasi khusus ya, khusus mata kuliah ini gitu ya. Ibu nggak tahu berapa mata kuliah barangkali yang kalian dapat di ruangan tersebut. Jadi untuk beberapa minggu harus online karena berarti minggu depan kalian udah mulai hibrid, ada yang online, ada yang tatap muka di kelas. Oke, untuk yang mahasiswanya, Fawas barangkali Fawas di sela-sela menjaga warung Madura, Fawas. Silakan Fawas. Tes. Iya. Langsung ganti screen. Ya, silakan Darel Ibu, Fawas. Darel. Kesan. Darel Bu. Gimana? Darel, Fawas Darel mau? katanya. Oh gitu? Fawas belum dulu. Gimana Fawas ini udah siap-siap mau memberikan kesan selama 2 hari menjadi mahasiswa. Day 2 jadi mahasiswa. Silakan Fawas dulu. Setelah itu barangkali Daryl ya. Hari pertama setelah kuliah
PKKMB masih masuk tuh, masih ketemu tatap muka sama yang lain, sama dosen ataupun yang lain-lainnya. Terus PKKMB Prodi juga masih ketemu lah sama teman-teman kelas ataupun fakultas. Nah, ternyata waktu malamnya itu dapat kabar buat daring. Jadi rasanya saya COVID gitu. Kembali lagi ke 2020 COVID. Udah mulai saya. Oke, iya. Jadi kita dosen juga mantengin perkembangan karena di kampus lain kan udah edarannya udah dari sore gitu ya. Kemudian di Bandung kalau Ibu lihat kalau nggak salah kita di-share di jam 11 malam. Jadi makanya kalau untuk di grup perwalian Ibu langsung share lagi. Untung Ibu masih bangun gitu ya. Jadi langsung share. Kebayang misalnya mungkin ada beberapa mahasiswa yang nggak lihat informasi di malam hari gitu ya, langsung ke kampus, ternyata nggak ada perkuliahan di kampus. Jadi oke ya, Pak Was, kita balik lagi ke zaman COVID. Ya terakhir, Daryl, silakan Daryl. Terus aku Di apa panggilnya Daryl. Bebas Ibu, Wah, enaknya bebas. gimana? Bebas. Mau Masa Darel, mau dipanggil Daryl. bebas? Oke. Daryl ini Daryl, anak ibu, ini anak wali ibu. Silakan Daryl. Ya betul. Kurang lebihnya sama sih kayak Fawas Bu. Jadi dejavu balik lagi ke zaman COVID gitu. Refleks bikin dalgona. Jadi juga hmm, kurang lebihnya mah Sambil sama sih kuliah Bu sambil kayak bikin Fawas ya. dalgona ini. Jadi masih belum kerasa vibes mahasiswanya Bu online gini mah. Oke, berarti kayaknya dewannya ini ya harus agak mundur 1 minggu lagi ya, hari Senin depan mudah-mudahan sudah tatap muka. Di antara kalian ada yang berada di zona merah, yang maksudnya rumahnya domisilinya rada deket sama aksi-aksi kemarin? Nggak ada? Ya mudah-mudahan ya entah itu di zona merah, entah di zona kuning ataupun bahkan di zona aman pun sekalipun gitu ya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan keamanan gitu karena terpapar berita itu sangat melelahkan banget dan tidak hanya fisik juga psikis kita, dan bahkan Ibu lihat banyak sekali pemerhati-pemerhati dari bidang psikologi, mereka ngasih tips ini gitu ketika kondisi saat ini kita harus ngapain, karena banyak di antara kita yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita mau ikutan aksi gimana, nggak ikutan gimana gitu ya. Jadi banyak sekali apa ya yang mereka juga ambil andil dalam kondisi Indonesia pada saat ini. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Bu, Ya silakan Zain. saya izin bertanya Bu. Tadi kan Ibu bilang kalau ada beberapa materi yang disampaikan oleh Ibu dari poin berapa Ibu kalau boleh tahu? Saya tadi Dari kurang mendengar. pertemuan 2, 3, 4, 5 dan pertemuan 9, 10, 11, 12. Jadi pertemuan 1 kan sekarang nih kita ngobrol tentang teknis perkuliahan. Nah, mulai minggu depan itu mulai dari Ibu. 2, 3, 4, 5 Ibu, 6 kalian ke lapangan, 7 kalian yang presentasi, 8 UTS, 9, 10, 11, 12 Ibu lagi, 13 kalian ke lapangan, 14 kalian presentasi, 15 responsi, 16 UTS. UAS. Jadi ada 8 materi, biasanya 8 materi karena dulu ada 2 orang dosen, biasanya kita bagi 4-4. Nah sekarang udah Ibu semua yang 8 materi itu Ibu semua. Tapi mudah-mudahan kalian jangan bosen ya, karena ketemu Bunia lagi 16 pertemuan di Pancasila. Gitu ya. Ada lagi? Gimana Zain? Ada lagi Zain? Cukup Bu, terima kasih. Siap. Yang lain ada lagi? Dina tadi WA saya Bu katanya mau nanya. Yang mana? Siapa? Dinar Bu. Dinar. Enggak Bu, itu Dinar bohong. mau bertanya Dinar? Enggak Bu, jadi pertanyaan udah kejawab semua Bu. Zain mah suka gitu ya, suka nembak-nembak gitu ya. Iya Iya Bu, Bu, suka saya gitu. gitu Bu. Oke, Ya, jika tidak ada pertanyaan, Ibu minta waktu 5 menit ke depan. Mohon diisi kuesioner, Ibu akan share di WA group.
Apakah sudah masuk di WA group? Sudah? Sudah ada? Sudah, Ibu. Sudah. Ini penelitian Ibu sama Bu Wanda. Nah, Bu Wanda itu walinya siapa kemarin? Kesha ya, Kesha. Nah, Iya, betul, jadi Bu. tahun ini Ibu sama Bu Wanda melakukan penelitian dan penelitian ini penugasan. Jadi kampus menugaskan kepada kita untuk meneliti tentang self-regulated learning. Jadi bagaimana mahasiswa bisa belajar secara mandiri, mulai dari merencanakan perkuliahan, mulai dari memantau perkuliahan, sampai ke evaluasi perkuliahan. 5 menit ke depan, Ibu izin kalian mengisi kuesioner. Namun sebenarnya penelitiannya lebih kepada Ormawa, tapi berhubung kalian masih 2 hari, ini belum ikut Ormawa apapun. Nanti jika ada pertanyaan yang kalau ditanya Ormawa, kalian tulis aja jawabannya. Saya masih semester 1 belum mengikuti Ormawa manapun gitu ya. Jadi ini Ormawa itu organisasi mahasiswa, karena kan barangkali belum. Atau ada yang sudah 2 hari ini sudah ikut Ormawa. Nah, jadi itu ya, silakan diisi, jangan dikosongkan, tapi kalian tulis saya belum mengikuti Ormawa gitu ya. Kalau ada pertanyaan yang masih belum dipahami, silakan ditanyakan. Di kuesioner tersebut ada identitas responden, kalian isi email kalian, WA aktif kalian, jenis kelamin, usia tuliskan angka, misalnya 18, angka ya 18, 19, misalnya untuk 19. Domisili ini bukan domisili kosan, tapi domisili asal kalian. Misalnya kalian berasal Fauzan, bisa Fauzan dari mana Fauzan? Kepulauan Riau, berarti alamat yang ada di sana gitu ya. Jadi bukan alamat kosan. Kemudian pendidikan terakhir, misalnya mahasiswa S1. Jadi kalian tulis mahasiswa S1, semester 1. Kemudian yang ketujuh, asal perguruan tinggi, kalian tulis ISBI Bandung, fakultasnya FSRD, program studinya Desain Komunikasi Visual. Nah, selanjutnya pengalaman belajar. Jika ada pertanyaan tentang organisasi mahasiswa, kalian jawab saya belum mengikuti organisasi mahasiswa. Kemudian jika ada pertanyaan tentang fasilitas apa yang belum tersedia di ISBI Bandung karena baru 2 hari ini, jadi kalian tulis saya belum tahu fasilitas yang ada di ISBI Bandung, barangkali seperti itu. Pokoknya jangan kosong di isiannya tersebut. Kemudian ada skala kemampuan pengaturan diri, itu ada pilihan, kalian tinggal klik saja, mulai dari sangat tidak setuju sampai ke sangat setuju. Jadi silakan kalian klik, misalnya saya memiliki tujuan yang jelas dalam studi saya, apakah benar kalian memiliki? Kalau jika kalian memiliki tujuan yang sangat jelas, kalian klik paling kanan, yang SS, sangat setuju. Misalnya nomor 2, saya membuat rencana. Jika kalian membuat rencana, benar-benar membuat rencana, bilang sangat setuju, ataupun netral, atau tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dan seterusnya sampai terakhir kalian tentukan tanggal sekarang, tanggal pengisian kuesioner. Silakan 5 menit ke depan, Ibu sambil ngabsen kalian isi kuesioner tersebut. Jika ada pertanyaan langsung saja ya tanyakan tentang pertanyaan di kuesioner. Keisha Siti Faiza ada? Ada Bu, Keisha. ada Bu. Hadir, Bu. Oke. Marisa Anggraini Salsabila. Hadir, Bu. Muhammad Saugi Ramadan.
Hadir, Bu. Muhammad Saugi Ramadan. Hadir. Muhammad Saugi belum. Saundrina Siti Kamila. Oh, Muhammad Saugi ada ya? Ada Bu, Saundrina ada. Saundrina. Ada Bu. Ada. Fakihatun Nisa. Hadir, Bu. Fakihatun panggilannya apa? Fakihatun Nisa. Ica, Bu. Ica. Oke, Fakihatun Nisa namanya seperti nama anak ibu. Tapi yang anak ibu versi cowoknya gitu. Fakihatun versi ceweknya. Fakih ya. Tarisa Bagis. Ada Tarisa. Hadir. Hadir, Bu. Agung Kelar ada. Dinar ada. Elvas ada Elvas. Hadir, Bu. Oke. Fawas tadi ada. Muhammad Ilham ada. Hadir, Bu. Oktavia. Hadir, Ibu. Oke, Raden Lingga. Hadir, Bu. Berarti hadir semua. Yang tidak Ibu sebutkan namanya berarti sudah Ibu absen tadi di awal. Kalau sudah selesai, silakan mengkonfirmasi sudah Bu gitu ya di Google Form biar bisa Ibu lihat. Muhammad Zain hadir Bu, siap Zain. Yang tidak Ibu sebutkan nama berarti sudah Ibu absen tadi. Jika ada yang belum paham pertanyaannya, silakan ditanyakan ke Ibu ya. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan di nomor 10. Program apa yang sebaiknya disediakan oleh ISBI guna mengoptimalkan potensi prestasi akademik dan non-akademik? Saya di sini belum terlalu hafal Bu program-program yang ada di ISBI Bandung. Jadi kalau Harapan misalnya Zen saya aja, jawab, Zen. Harapan Zen misalnya program pelatihan, misalnya manajemen waktu bagi mahasiswa, pelatihan penulisan akademik. Nah, jadi ini harapan kan program apa saja yang kiranya ISBI bisa mengakomodir dari mahasiswa tersebut. Jadi harapan program dari Zen. Gimana Zen? baik Bu, terima kasih. Siap. Oh iya, Bu. Izin bertanya. Ya, silakan.
Ini terkait yang soal terakhir yang terima kasih atas bantuan dan partisipasi Anda. Ini disuruh ngisi tanggal, ini tanggal ngisi kita. Hari ini ya, tanggal hari ini. Oh, Nah, oke Ibu. tanggal pengisian kuesioner. Oke, makasih Ibu. Pasti Ilham mampir ya. Iya, siap, siap. Langsung kirim ya Ilham ya. Iya Ibu. Oke. Ibu izin bertanya, Silakan Firda. untuk emailnya itu boleh pakai email pribadi atau harus bikin dulu yang buat kampus? Enggak. Waktu email SD, jadi namanya masih yang Firda punya aja emailnya. Oh, baik Bu. Firda. Ya. Terima Coba kasih. Ibu cek dulu siapa yang sudah mengumpulkan. Berarti kalian di semester ini Bu Wanda ngajar semester 1 enggak? Keisha, Bu Wanda ngajar semester 1 apa enggak? Tahu saya sih belum ada ya, Bu. Belum ya. Berarti biar nggak tumpang tindih, misalnya kalau misalnya ada Bu Wanda, berarti sudah Bu, sudah diisi kemarin, udah di-share sama Bu Nia gitu ya. Karena ini satu itu satu tim peneliti. Ibu juga akan laporan ke Bu Wanda. Hari ini sudah anak DKV sudah mengisi kuesioner. Danika sudah, makasih Danika. Ilham Sama-sama, sudah Bu. Bu. Siap, makasih Ilham. Itu siapa yang dipanggil tuh? Azi Bu, Azi.
Bu, saya memazen sudah, Bu. Ya, makasih. Daryl, Dias, Bu, saya Dinar juga sudah. Fauzan, Octavia. Ya, terima kasih Dinar. Oh ya Bu, saya izin bertanya Bu. Silakan. Ini terkait penugasan Bu yang tadi. Ini kan untuk tugas lapangan tuh tugas kelompok berarti ya? Yang dari buat video pendek, buat PPT, makalah, sama observasi dan wawancara. Nah untuk tugas individunya sendiri tuh bentuknya seperti apa Bu? Gimana untuk tugas apa? Individunya seperti apa? Oh, tugas individu. Tugas individu itu ilustrasi. Jadi kemarin Ibu sudah mengusulkan minta 1 lembar kertas. Kalau yang angkatan sebelumnya itu disediakan sama lembaga. Ibu nggak tahu di ACC ataupun tidak. Tapi kalaupun tidak di ACC, nanti kalian bikin, misalnya Ibu minta, ini contoh ya, dia sih contohnya saja. Kalau kemarin itu ilustrasi manusia Pancasila. Jadi temanya kalian buat ilustrasi manusia Pancasila. Silakan mau misalnya itu bentuknya realis, persilakan kepada teman-teman. Nah, misalnya DKV, misal nanti Ibu pengen kalian bikin poster, misalnya poster temanya misalnya gotong royong, berarti kalian bikin poster gotong royong. Dan biasanya itu disubmit ataupun kalau tidak pribadi sendiri, kemudian kertas tersebut difoto gitu ya, diambil gambarnya ataupun di scan, kalian kirim ke Ibu berbentuk filenya, soft filenya gitu ya. Jadi tugas individu itu berbentuk ilustrasi ataupun yang Pancasila dikaitkan dengan bidang studi masing-masing. Misal anak seni murni mereka bikin lukisan gitu ya. Anak tata rias busana mereka bikin desain busana tapi yang ada nilai-nilai Pancasilanya, misalnya bagaimana motif gotong royong itu menurut mereka, simbol-simbol gotong royong itu seperti apa, itu tercermin dari desain busana. Misalnya lukisan, misalnya tentang lukisan gotong royong, lukisan kerjasama, lukisan persatuan misalnya, mereka menginterpretasikan dalam bentuk lukisan. Nah, di DKV nanti akan Ibu kasih opsi, karena barangkali di antara kalian ada yang sukanya ilustrasi, ada yang sukanya bikin misalnya poster, ada yang sukanya bikin infografis. Nanti akan ada pilihan-pilihan, kalian bisa memilih, oh misalnya dia sukanya ilustrasi Bu, tapi ilustrasinya chibi Bu gitu ya, genre chibi gitu ya, yang wajahnya wajah-wajah kentut ya silakan saja, tapi temanya sama gitu. Begitu kira-kira dia sih ya. Jadi Ibu pengen justru mata kuliah Pancasila ini dirasakan dekat bagi anak DKV, bagi anak interior, bagi anak kria, dan lain sebagainya. Jadi nggak sekedar kita bahas tentang Pancasila secara teori, tapi benar-benar bagaimana Pancasila itu kalian membuat sebuah karya tapi berlandaskan nilai-nilai Pancasila gitu. Itu dia sih ya. Nanti kalau misal dia kebagian kelompok 1, berarti dia mengumpulkan ntar di pertemuan yang ke-13. Kalau dia sebagian kelompok 3 ataupun 4, berarti individunya cepet gitu. Jadi di pertemuan ke-7 dia sudah ngumpulin gitu. Ya, baik Bu. Terima kasih. Oke, siap sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ibu, saya izin bertanya. Silakan Sandrina. Kalau untuk penentuan kelompoknya di pertemuan sekarang atau menjelang penugasan nanti? Oh, minggu depan Ibu share nama kelompok. Biasanya Ibu bagi kalian misalnya mahasiswa sama mahasiswi biasanya imbang gitu. Ya kecuali misalnya udah nggak bisa lagi, misalnya 3-2 ya segitu dapatnya. Tapi biasanya Ibu bagi misalnya mahasiswinya ini berapa orang gitu ya. Ibu kasih ke kelompok berapa, kemudian mahasiswanya berapa orang, ibu sebar ke berapa kelompok. Jadi 4 kelompok, insya Allah minggu depan akan Ibu share. Jadi nama kelompoknya dari Ibu, karena kalau nama kelompoknya dari kalian khawatir ada misalnya Raden Lingga and the Gang gitu, Azi and the Gang gitu. Nah sekarang nama kelompoknya dari Ibu gitu.
Baik, Itu Bu. Terima kira-kira kasih. yang santrinya ya. Iya, Siap, Ibu. sama-sama. Terima kasih, Bu. Ibu cek, wah udah banyak. Oke, kita nunggu berapa menit lagi ya yang belum mengumpulkan kuesionernya. Berarti ini yang belum dua orang lagi. Dua orang lagi. Siapa ketua kelasnya di DKV? Pawas, Bu. Pawas, Bu. Dias, dia sama Pawas. Dia sama Pawas, Bu. Dias sama Pawas, Bu. Dia Pawas sama ketuanya, Pawas. Bu. Oke, ini sudah. Oke, satu orang lagi berarti. Ya, Ibu menunggu satu orang. Tidak ada pertanyaan lagi nih? Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak. Apresiasi Ibu positif terhadap anak DKV. Dipermudah segala urusan, dilancarkan kuliahnya. Sekali lagi jangan bercita-cita lebih dari 4 tahun untuk menyelesaikan DKV. Karena banyak sekali sekarang dosen-dosen muda justru dari alumni dari FSRD. Jadi Ibu berharap juga di antara kalian ada yang berapa tahun ke depan kolega dari Ibu gitu ya. Jadi kita bareng-bareng ngajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Sehat selalu di tengah kondisi yang baik-baik saja, tapi kita harus tetap baik gitu ya. Mohon jangan mengkonsumsi berita dari satu sumber. Silakan meng-cross check dengan sumber-sumber yang sangat bisa kita percayai, karena itu bisa menyulut emosi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu minggu depan. Berarti minggu depan masih online ya, kalau tidak ada perubahan. Masih online hari Selasa, linknya sama, tinggal kalian masuk ke breakout room DKV 1102 Pancasila. Sekali lagi terima kasih atas nama dosen Pancasila, Ibu berterima kasih kalian mengikuti perkuliahan. Atas nama peneliti tadi sama Bu Wanda, Ibu juga mengucapkan terima kasih sudah mengisi kuesioner. Semoga kita sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan boleh dari sama-sama. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Izin live. Izin live, Bu.